Selamat malam, Riungers yang luar biasa. Riungers, terima kasih sudah hadir di acara Paguyuban Bandung Ariung setiap hari Rabu. Dan hari ini, hari Rabu tanggal 30 Juli 2025, kita kembali berkumpul di The Botanica. Untuk Anda yang mengikuti acara dari rumah, selamat mengikuti. Salam dari teman-teman semua yang hadir di tempat ini. Ya, kita mulai saja acara malam hari ini. Acara dengan tema yang sedikit berbeda dari acara-acara kita sebelumnya. Nah, kita akan mulai acara ini dengan satu hal yang bisa kita nikmati bersama, yaitu sebagai pengantar kita ke acara. Tapi sebelum itu ada satu bumper, kita sama-sama hening, kita dengarkan irama indah yang akan kita mainkan sebentar lagi. Sampurasun, amit ampunnya para luhur, agungna wujud Gusti Nu Maha Suci, jembarna ka para leluhur sabudara ka Ibu Agung Karama Agung, ka Ibu anu henteu muguran Karama anu henteu mugaran, deheusna ka Ibu Rama jadi cukang lantaran urang gumelar di pawenangan, nyanggakeun sadaya-daya sasaji sapuratina nangge sarinam parasa pangasihti, jisim kuring nyengakeun sekar pangiring catur paguyutan kapal. Ya, terima kasih. Itu sedikit aksi teatrikal dari teman-teman sahabat-sahabat baru kita dari Perguruan Seni Bela Diri Pernafasan Usik Budi Bawana. Tepuk tangan. Nah, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke daging dari acara ini. Pertama akan saya panggilkan satu orang dulu. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Wisnu Kuncoro SH, Ketua Seni Pernafasan Usik Indonesia. Selamat malam Pak Wisnu. Selamat malam, Pak. Silakan duduk dulu Pak. Saya panggil Guru Besar, juga pendiri Perguruan Seni Pernafasan Usik Indonesia, Bapak Mamat Darja. Selamat malam Pak Mamat. Silakan Pak Mamat duduk. Senang sekali, boleh tolong mic-nya satu lagi. Ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di Paguyuban Bandung Ariung. Kehormatan untuk kami, Pak Guru, Pak Wisnu berkenan hadir. Apa kabar? Baik. Baik ya. Baik ya. Tolong Pak Guru lebih dekat ke mic. Ya, terima kasih. Nah, kalau sekarang kita bilang pernafasan, tadi sebagai pengantar di depan, kita sudah bicara keunikan tentang bernafas ya. Sesuatu yang semua orang apapun latar belakangnya pasti melakukan itu ya. Ada orang mungkin senang bersepeda, ada yang nggak senang. Ya. Ada orang senang berenang, ada yang nggak senang. Tapi kalau bernafas bukan senang nggak senang, harus bernafas ya, Pak Guru ya, Pak Wisnu. Bernafas itu hidup. Bernafas Kalau itu hidup. tidak bernafas kita mati. Betul, Ya. betul. Filosofinya apa sih sebenarnya Pak Guru tentang pernafasan itu? Pernapasan itu kita lahir ke dunia itu bernafas, punya kekuatan. Ya, Ya. Kalau dalam rahim lembekan. ya, Kalau setelah udara masuk, tubuh kita jadi kuat. betul. Ada kekuatan tertentu. Ya. Ya. Filosofinya apa dari situ? Betul bahwa bayi makanya dia bisa keluar dari rahim ibunya karena dia masih lunak seolah-olah ya. Betul ya. Tapi setelah dia bernafas ya betul badannya Ada udara Ya. bernapas dan udara yang menunjang untuk kekuatan kita. kekuatan. Ya. Oke. Setelah proses napas masuk, itu ada energi yang masuk. Ada energi yang masuk. Energi yang masuk. Oke. Setelah masuk energi melalui rasa, terbentuklah jiwa dan raga kita. Itu filosofinya ya. Betul. Terbentuk jiwa dan raga kita melalui rasa. Rasa itu dari semua makanan. Ya, Makanan itu hasil proses alam. ya. Setelah diproses alam, diproses sama diri kita, tumbuhlah jiwa dan raga kita menjelma. Itulah filosofi yang saya
hasil pemikiran. Pak Guru menyampaikan ini hanya dalam 2-3 kalimat, tapi maknanya dalam sekali ini. Betul. Dalam sekali. Kita introspeksi diri akhirnya. Introspeksi Di diri. dalam diri kita itu ada kekuatan. Ya, Ada kekuatan yang tidak logika juga ada. ya, Itu proses di dalam. Itu kekuatan sehari-hari kita tidak tahu proses di dalamnya ya. ya, Kita tidak meneliti. ya, Sebetulnya di dalam tubuh itu ada yang bekerja. ya, Jiwa kita tidak tahu. ya, Ya, melalui rasa diproses dari perut ya, menjadi penglihatan, pendengaran, ya, Ya. langkah, bicara. ya. Itu proses kekuatan kita sehari-hari. Baik. Yang Ini sumbernya dari alam semesta. Ya. Ada hal yang mungkin membuat atau apa bagian dari perjalanan Pak Guru selama ini yang bisa membuat Pak Guru memiliki ketertarikan untuk menggali ini? Ya. Dulu Bapak punya anak ketiga. Ya, Itu dilahirkannya sama Bapak, ya, bukan sama bidan. oh iya, Ya. Bapak membantu ibu melahirkan anak, Iya. seperti itu ya? Sampai kepalanya sudah keluar lalu nggak bisa ada tenaga lagi. Iya, Sama Bapak ditarik itu anak, iya, dikeluarkan. Lalu ini tali arinya dipegang sama Bapak. iya, Nah, dari situ Bapak berpikir masalah diri yang Bapak rasakan, hati introspeksi diri setelah punya anak yang ketiga. itu pengalaman yang jelas Bapak Ibu, bukan pengalaman umum ya. Ya. Kita membantu istri atau siapapun melahirkan. Ya. Kenapa bisa terjadi situasi di mana Bapak tidak? Keadaan Bapak itu mungkin nggak ada biaya ya, nggak mau ke bidan, di rumah aja. Ya, setelah itu istri saya mau melahirkan. Setelah keluar kepalanya nggak bisa, istilah orang Sunda itu bisa ngahejen, Iya. langsung ditarik sama Bapak. Tidak bisa mengejan, Ya, tidak bisa betul. mengeluarkan Ya, si jabang bayi ini ya. Ya. Lantas Bapak ditarik, dikeluarkan. Itu arinya mau masuk lagi ke dalam, Oke, dipegang sama Bapak. iya. Itu ada detak nadi kan. Bapak bisa merasakan, Bisa ada merasakan. detak nadi di Detak ari. nadi. Oh, itu sumber proses raga itu dari situ. Iya, Proses raga kita itu dari situ. iya. Nah, Pak Guru, Ya. saya mau tanya juga, bagaimana mungkin peristiwa itu bisa mungkin saya lihat merubah cukup banyak dari Ya, ya. konsep berpikir Bapak. Ya, betul. Ya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Apakah saat itu Bapak memang ada dalam satu perenungan Ya. atau memang ada dalam satu masalah besar? Ya. Biasanya kan hanya hal-hal seperti itu yang Ya, bisa ya. membuat orang berubah ya. Ya. Nah, apa yang terjadi saat itu, Pak? Itu suatu perjalanan kekuatan kita, Bapak berpikir masalah itu. Oh, kekuatan itu dari ini, sumber-sumbernya. Nah, begitu anak udah lahir, kasih nama Budi Dharma namanya. Nah, setelah itu introspeksi diri aja terus, Bapak itu ya. Setelah itu Bapak dulu belajar bela diri, tapi setelah itu kekuatan kita itu dari sumbernya dari sana. Apa jenis bela diri yang dulu Pak Guru pelajari? Silat Pak Gu- atau Enggak sih, sejenis? gerak biasa. Iya. Tapi setelah melahirkan anak yang ketiga, membuat jurus, Ya. banyak yang belajar. Ya, jurusnya cuma segitu-gitu aja. Jurusnya ada 5. Ada 5. Iya, Dan sampai sekarang itu masih 5. masih. Luar biasa. Boleh saya tanya kepada Pak Wisnu, perkumpulan atau paguyuban ini Budi Bawana, seni bela diri, pernafasan, usik. Ini saya terusik dengan kata usik ya. Usik itu hidup kan? Usik itu hidup artinya. Oke, tolong mic-nya Pak Guru. Usik itu hidup. Ya, Budi Bawana artinya apa? napas itu hidup. Oke, Ya. Yang usik itu jiwanya. Ya. Kita menyatukan dengan napas. Jadi istilahnya seni pernapasan. seni pernafasan. Usik Budi Bawana. Budi itu kebaikan. Bawana itu dalam diri kita ada jiwa, raga dan nyawa. Ya. Perjalanan yang tadi diterangkan.
perjalanannya dari situ. Semua itu menjadi rangkaian yang tidak terputus ya. Iya betul. Sampai hari ini kita ketemu di sini. Iya betul. Luar biasa. Tepuk tangan dulu nih buat Pak Guru. Pak Wisnu, boleh terangkan sedikit tentang profil dari perguruan? Sejarah Budi Bawana itu Bapak tadinya belajar aja ya. Bapak belajar, mempelajari sendiri. Setelah mempelajari ini, guru Bapak itu datang. Tahun berapa itu Pak? Kira-kira? Udah lama ya. Budi itu anak Bapak itu lahirnya tahun 86. Iya. Ya, setelah mempelajari 3 tahun atau 4 tahun ya, Bapak dicoba sama guru saya, guru Bapak sendiri. Iya. Namanya Pak Didi. Saur kata orang Sunda mah, geus lila urang teu nyabak maneh. Langsung Bapak itu berdiri. Iya. Sok nangtung atuh. Siap berdiri. Tapi dia merasa bingung. Kenapa urang jadi bodoh? Kunaon urang jadi bodoh? Kata guru Bapak. Kata guru Bapak? Iya. Kenapa saya jadi bodoh gitu Iya, ya? kata guru Bapak gitu. Kunaon orang jadi bodoh. Sudah Bapak punya guru, Pak Akrim namanya. Teman-teman Bapak, seperguruan Bapak merasa saya yang paling bagus. Mamat itu dikasih apa? Mamat itu dikasih apa? Diberi naon? Jadi iri semuanya. Iya. Iri. Lantas Bapak orang-orang terdekat mau mencoba ke Bapak, tapi Bapak belum pernah mencoba orang. Nah, sampai dicoba orang bantahan, orang mempo mencoba Bapak. Ya. Mencoba ini dalam arti ajak sparring gitu ya Pak ya? Betul, betul. Oke. Tapi ini ketua ini tahun berapa ya? Usia 25 dia. Oke. Bapak ke kebun kawung, ke Gang Yakin dicoba sama orang-orang ya. Mungkin dia merasa nggak kemampuan ikut belajar. Tahun 8 sebenarnya. Proses mencobanya gimana tuh Pak Guru? Benar-benar Betul, kelahiran? betul. Iya, betul. Bapak sampai ditusuk ini, ditendang. Tapi Bapak tidak ada kesadisan. Cuma dipegang aja. Nah, banyak yang nyoba, orang tetangga. Sampai terakhir Bapak dicoba sama Haji Edwin Sanjaya. Pak Haji Edwin Sanjaya, anggota iya. DPRD ya Pak Iya, ya? dia ketua BFC. Iya. Ya. Sampai Bapak ditusuk-tusuk. Setelah itu dia itu bingung. Sampai Bapak digini. Pak Haji mau membunuh saya. Kan saya pengen bukti Pak. Sampai saat dia belajar selama 7 tahun. Bapak ke rumahnya. Nah, sampai saat ini banyak orang-orang yang mencoba. Saya selama ini tidak bertindak kesadisan kepada yang mencoba, cuma dipegang aja. Nah, setelah itu banyak murid-murid yang mengikuti. Bapak menerangkan persoalan. Bapak menerangkan persoalan kekuatan dalam dirinya, bukan kekuatan ajarannya. Kekuatan dalam dirinya, dia berlatih, mungkin dia akan merasakannya. Ketika Bapak seorang Pak Guru, seorang Pak Mamat, Ya, ada yang datang nih, misalnya saya, ya, Pak mari kita sparring dengan apapun saya bicara, intinya saya mau nyoba gitu ya, Ya. seperti yang tadi Bapak sampaikan. ya. Apa sih yang Bapak pikirkan, wah ini orang nantang nih, kamu jual saya beli nih, kamu jual murah saya borong nih, gimana sih Pak Bapak pikirnya? Jadi Bapak tidak berpikir masalah itu. Apa yang Bapak pikir? Kalau dia pengen coba sih, silakan. Silakan. Ya. Pada saat mencoba itu atau sparring itu atau terjadi perkelahian itu, apakah Bapak dalam posisi pasif saja? Diam aja? Biasa saja? ya. Bapak tidak melakukan Tidak serang? melakukan Tidak. kesadisan, tidak. Ini cukup unik Bapak Ibu ya. Satu tradisi mungkin ya yang Bapak- ada dalam masyarakat Bapak kita. dulu ada itu murid Bapak. Tolong ya. mic-nya Pak. Ya, murid Bapak ada. Yang dari Menpo, yang dari Jujutsu. Iya, Bapak dulu dipatahin sama Jujutsu ini kaki sama Haji Edwin Sanjaya. iya.
Tapi Bapak enggak merasakan apa-apa. Patah tulangnya Pak? Enggak. Oke. Tapi setelah mereka belajar bela diri yang Bapak kasihkan sama mereka, Bapak dikunci lagi kaki. Iya. Udah cukup. Iya. Dulu nggak apa-apa, tapi sekarang sakit. Setelah mereka mempelajari yang Bapak pelajari. Saya menangkap poin Bapak. Iya. Ketika lawan Bapak itu dalam tanda kutip itu belum mempelajari ilmu Iya. ini, serangan yang diberikan kepada Pak Guru itu tidak membuat Pak Guru Tidak membuat merasakan apa-apa, apapun. Iya. Tapi setelah mereka belajar, Baru serangan Pak Guru merasa sakit. Baru sakit. Iya, Beneran sakit Betul, tuh, Pak? betul. Oke. Jadi dia Ya. udah kekuatan, ada energi. Ya, karena sudah memahami mungkin Betul, ya, ada betul. ilmu yang sudah Iya, betul. dipraktekkan ya Pak ya. Betul. Ini menarik. Tahun berapa Pak perguruan ini berdiri? Waktu perguruan tahun 2009. Oh 2009. 29 itu punya akte notaris. Oke, tapi sebelumnya sudah ada dong, sudah ada padepokan yang buat Belum berlatih. sudah itu ada, tapi Oke. mulai ke notaris tahun 2009. 2009 Iya. ya. Oke. Mana padepokannya Pak? Di Gang Yakin dulu mah. Gang Yakin Ya. di Kebon Kawung itu. Ya, Kebon Kawung. Oke. Berapa awal murid atau orang-orang yang ikut berlatih di padepokan Bapak? Ya mungkin 30 mah ada ya. Udah cukup Iya. banyak dong Pak. 30. Tapi banyak dulu mau di Ranca Ekek, di Kircon, ya wis. Di Cimahi banyak. Iya. Nah, sekarang mungkin setelah Covid menurun. Menurun. Menurun ya. Berapa sampai terbanyak jumlah murid atau orang yang belajar di perguruan Bapak? Mungkin udah banyak. Ya? Udah banyak mungkin. Sudah banyak. Iya. Sampai 1000 Pak. Ya mungkin lah. Luar biasa wis. ya. Ada. Ada ya Pak Wisnu Iya. ya. Kadang-kadang udah belajar merasa ada kelebihan keluar. Ada tingkatannya nggak Pak untuk belajar ini? Ada mungkin kan di seni bela diri lain ada dari sabuknya ya Pak ya, dari warna sabuk. Kalau di tempat Bapak nggak nggak? ada, ya. Tidak Nggak ada? Itu kenaikan tingkat yuk. Kadang-kadang bilang sama bapak, Pak naik, silahkan. Oh bisa begitu? Iya. Permintaan murid. Iya. Permintaan murid silahkan. Tapi untuk memastikan dia layak naik tingkat, Bapak uji dulu nggak murid Bapak? Paling disuruh megang aja. Jadi kekuatannya bapak bisa merasakan. Oke. Ini unik ya. Jadi Iya. satu ilmu di mana kalau sang murid udah merasa, oh saya bisa naik tingkat, bisa mengajukan proposal kepada sang guru ya. Dulu- Saya mau naik tingkat Ya. nih Pak gitu ya. Pak Bang Akido dulu ya wis ya. Iya. Dulu dia itu Akidonya 6 tahun. Belajar nampon. Bapak praktek di Parakan Saat. Iya. Dia coba mengunci tangan bapak sama 2 tangan. Tapi bapak gini aja tangan. Diginian ke bapak teh. Dia itu napasnya sampai begitu. Ngap-ngapan Pak. Iya. Dia itu akidonya 6 tahun belajar akidonya. Tapi dia setelah merasa lebih nggak ada. Baik. Ya. Fokus atau titik utama dari atau titik tumpu dari seni pernafasan dan bela diri yang Bapak ajarkan ini adalah Ya. murni pernafasan ya berarti. Murni pernapasan. Pernapasan, bernapas di hidung melalui ini rasakan. Rasa itu perjalanan kekuatan kita sehari-hari. Rasa perjalanan kekuatan kita sehari-hari. Oke. Dari energi, dari makanan. Iya. Awalnya diproses ke alam, sama alam. Iya. Alam semesta yang memproses energi kita. Iya. Selamanya kita belajar dengan alam. Iya. Kan kita tidak memproses energi. Ya, kita menanam singkong di tanah. Iya. Ya, kita menanam apa-apa di tanah. Kan? Betul. Semua dari alam semesta. Dan alam itu yang kemudian mengembalikan atau memberikan energi juga Kehidupan. kepada makhluk hidup ya. Betul, ya. Ini luar biasa. Saya boleh pindah ke Pak Wisnu. Pak, sejak tahun berapa Bapak bergabung menjadi murid dari Pak Guru? Saya usia 25 waktu itu. 25 ya? Jadi tahun sekarang berapa itu kira-kira? 18 tahunan, Pak.
18 tahun. Sudah 18 tahun. Iya. Apa yang membuat Pak Wisnu tertarik saat itu? Artinya saat Pak Wisnu bergabung, beliau sudah menjadi seorang guru kan? Sudah, di, sudah. di padepokan atau di perguruan itu ya? Oke. Apa yang membuat Bapak bergabung di situ? Awalnya saya itu kesehatan kurang bagus, Pak. Apa keluhannya? Jadi setiap bulan itu pasti ada keluhan, entah itu demam atau apapun lah. Tapi setiap bulan pasti saya sakit. Ya. Kalau Awalnya. bahasa Sundanya soak gitu disebutnya. Ya. Nah, terus datanglah Ketawa. teman saya yang kebetulan sudah lama berguru ke Pak Mamat, Ya. Pak Kang Erwin, Ya. orang Buah Batu. Ya. Dia melihat, lu kenapa gitu? Ya saya jelaskan keadaan saya. Apa yang Bapak rasakan pertama kali bergabung di Budi Bawana? Ketika mulai latihan, jelas ada perbedaan ya Pak. Mulai dari kalau Pak Guru bilang energi, mungkin semangat, tidak mudah lelah, itu ada. Terus saya rasakan yang tadinya saya setiap bulan suka ada aja gitu ya, udah mulai nggak ada. Nah dari situ saya mulai, oh yakin ini memang olah napas itu berpengaruh terhadap kesehatan. Terus kemudian saya juga cari tahu referensinya, oh ya, secara ilmu kedokteran pun menyatakan demikian, Ya. bahwa ternyata dengan kita mengolah napas, merasakan napas, mengambil napas itu dengan penuh kelembutan dan dalam itu apa? Dengan napas dalam Ya. dan pelan, Ya. itu ternyata bisa meningkatkan imun tubuh, bisa melepaskan hormon-hormon kebahagiaan, yang tadinya susah tidur juga bisa normal kembali. Ya itu kan berdasarkan sains dari kedokteran itu Pak ya. Nah, terus akhirnya saya bisa sampai sekarang. Ini menarik ya. Artinya Pak Wisnu belajar karena ada keluhan kesehatan, dan setelah belajar dari Pak Guru langsung bisa merasakan perubahan Betul, dari kondisi kesehatan yang Betul. sebelumnya kurang stabil ya. betul. Dan itu tidak membutuhkan waktu lama. Tidak sebenarnya. membutuhkan berapa lama dari Bapak pertama belajar sampai Bapak merasakan ada perubahan? Kalau sebenarnya dari awal saya belajar pun sudah ada terasa, cuma mungkin bisa disimpulkan secara signifikannya itu sekitar 2 bulanan. Udah mulai terasa secara signifikan. Oke. Dan setelah itu Bapak memiliki pola yang baru dalam mengolah nafas, Bapak praktekkan terus seperti itu? Ya, jadi apa yang Pak Guru ajarkan itu setiap hari saya latih. Iya. Dan itu sebenarnya kan bukan hanya untuk dilatih kalau menurut saya, Iya. tapi harus dipraktekkan dalam kehidupan. Kalau kita pada saat latihan itu dengan gerakan tertentu, Iya. tapi ketika kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ketika beraktivitas, kita jadi tidak menggunakan napas normal. Yang Oke. tadi berkaitan dengan 11 toren. Iya. Nah ternyata kalau saya baca-baca dari berbagai macam sumber, penyakit itu banyak berawal dari terlalu banyak kita bernafas, hyperventilation. Seriusan? Betul, Terlalu banyak Bernafas. bernafas ya. itu Bisa menimbulkan berpotensi menimbulkan penyakit. banyak penyakit. Dihemat-hemat mulai sekarang. Oh Ibu ya, nafasnya jangan Jadi diboros-boros. Bapak Ibu Dihemat-hemat bisa nafasnya. coba cari referensi mengenai hyperventilation. Itu sudah banyak tersebar di Iya, saya internet. pernah mendengar itu. Malah saya juga mengakses informasi terlalu banyak minum air bening juga bisa memperburuk atau menambah cairan otak secara drastis, dan itu tidak bagus untuk kesehatan juga ya. Sekarang penemuan-penemuan dan analisa-analisa medis itu memang luar biasa. Kembali ke yang tadi Pak. Iya, Artinya nafas itu harus ada pola ya Pak ya. betul. Dan apa yang bisa Bapak sampaikan ke kami malam ini? Ya. Berdasarkan tadi yang Bapak sampaikan ya, mengenai kita kapasitas per hari, berapa liter tuh kita mengambil napas. Itu kalau kita ambil per menit itu, normalnya itu sekitar 6 liter. Oke. Per menit itu manusia agar tetap sehat, bernapas
sebanyak 6 liter. 6 liter. Ya, Minimum atau rata-rata? normalnya agar Normalnya. bisa hidup sehat. Oke. Nah, ketika kita menggunakan napas normal, tanpa disadari kita itu kelebihan, Pak. Bisa sampai 12 liter per menit. Nah, dalam rangka mensiasati itu, saya setiap berkegiatan tidak pernah menggunakan napas normal. Saya selalu menggunakan napas yang pelan, diambil pelan, dalam, pelan. Kalau misalnya tidak bisa dalam karena kegiatan terlalu sibuk, ya paling ngambil napasnya pelan. Kalau memang tidak bisa lagi ya sudah nggak apa-apa nanti, tapi setelah selesai beraktivitas saya usahakan Ketika kembali ke ritme yang dikembalikan normal lagi. Ya. Apa? Pelan lagi Pelan ngambil lagi. nafas saya. Jadi itu kalau ketika kita latihan olah napas itu kan latihan namanya. Iya. Apapun yang kita latih kan harus kita praktekkan, Pak. Iya. Nah, dalam kehidupan itulah saya mempraktekannya. Dalam beraktivitas. Oke, ini menarik. Saya mau tanya dulu nih. Riungers, terima kasih untuk selalu fokus. Nah, pertanyaannya, kita pasti semua bernafas. Setidaknya Bapak Ibu semua ada di sini menunjukkan kita semua masih bernafas ya. Tapi boleh nggak saya tanya, siapa yang sadar bahwa kita bernafas? Silakan angkat tangan kalau ada yang sadar, bagus dong. Iya, ini kan dari perguruan yang sama. Siapa lagi yang sadar kalau kita bernafas? Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita. Karena seringkali pernafasan itu kalau saya termasuk yang tidak sadar, saya harus mengakui itu ya. Artinya saya tahu saya bernafas, tapi saya tidak punya full awareness, itu kesadaran penuh bahwa saya sebenarnya bernafas. Tidak melakukannya dengan kesadaran ya. Nah, boleh nggak saya minta Pak Wisnu atau Pak Guru mengajarkan kepada kita sejenak nih, pola nafas yang benar itu sebenarnya seperti apa sih, atau seharusnya seperti apa sih? Boleh nggak? Silakan. Silakan Pak, mic-nya. Penyatuan napas ya dengan tangan. Tangan itu alat untuk bertindak. Ya. Kita disatukan dengan napas. Ya. Napas awal. Kita cuma menarik aja begini. Itu kekuatan kita sehari-hari diambil. Enggak ada kekuatan kita yang dipukul, yang sehari-hari kita lakukan. Apakah kita makan dipukul? Enggak kan? Tidak. Selama diambil. Keluar lagi, napas keluar lagi. Cuman itu aja gerakannya. Tapi kan ada cara bernafasnya, apakah lewat hidung, apa lewat mulut? Lewat hidung. Oke. Awal lewat hidung. Enggak. Awal pertama kita bernapas lewat hidung. Kita lahir ke dunia itu bernapas lewat hidung. Setelah proses lewat hidung, proses lewat mulut. Ada proses lewat mulut? Ada, mulut ke mulut, hidung ke hidung. Rasa, perjalanan kekuatan kita melalui rasa. Rasa diprosesnya awalnya sama alam semesta. Ya, ada pernapasan kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Ada kelima ada penekanan, darah jalan. Kelima itu artinya ada 5 tingkatan, atau ada ya. 5 tahapan? Iya 5 tingkatan. 5 tingkatan. Ya. Jadi mungkin untuk yang pertama kali belajar dia ada di tingkat dasar Tingkat gitu. 1, ya. Oke. Tingkat awal ya, tingkat 1. Setelah tingkat 1 prosesnya sudah benar, baru ke tingkat kedua. Boleh nggak Pak Wisnu ajari kita yang tingkat 1-nya seperti apa sih yang sederhananya? Ya. Dengan gerakannya. Dengan gerakan, Ya. silakan. Bapak silakan kalau lebih Kalau leluasa di bawah, misalkan silakan. mau disimulasikan secara tanpa gerak, Iya. itu yang tadi saya sampaikan. Kita mengambil napas dengan dalam tapi pelan. Mengambil napas dalam, pelan, tanpa ditahan. Ketika selesai napas, Keluar hembuskan pelan. lagi pelan. Dari hidung ke hidung. Seperti itu. Boleh nggak Kalau kita yang- sama-sama praktek sekarang? Boleh, silahkan. Kita duduk rileks, santai aja. Kita mulai mencoba, kalau bisa ini dipraktekkan setiap saat ya. Iya. Cuma mungkin untuk awal akan banyak lupa. Lupa jadi
tidak menyadari gitu, tidak melakukan napas dengan sadar, itu wajar, nggak apa-apa. Tapi begitu kita ingat, kita mulai lagi dengan menyadari napas itu sendiri. Jadi intinya ketika kita menyadari napas itu kita harus bisa merasakan gimana sih rasanya bernapas. Selagi kita napas itu mau kembali lagi, selama kita masih hidup gitu. Kita harus tahu rasanya napas itu seperti apa. Nah itu mungkin di situ pada intinya. Bisa kita mulai tarik napas pelan-pelan dari Harus hidung. terpejam nggak matanya? Enggak, kalau di kita enggak. Oke. Karena Harus dibuka. Harus dibuka ya? harus kita kan jadi dalam rangka hidup itu kan harus meditatif, Ya. betul ya? Ya. Ketika hidup meditatif, kita melatihnya dengan cara meditasi agar bisa hidup meditatif. Ya. Meditasi itu pada umumnya dilakukan dengan mata terpejam. Ya. Namun menurut saya, kami ya Pak, melakukan latihan meditasi agar bisa hidup meditatif itu dengan mata terbuka dan tubuh bergerak. Olah napas Budi Bawana ini. Ya. Jadi berbeda dengan meditasi pada umumnya. Dan kami pikir itu lebih efektif ketika mempraktekkan meditasi tadi agar bisa hidup meditatif. Kalau menurut saya seperti itu lebih mudah. Karena untuk sekarang dipraktekkan. aktivitas manusia juga mungkin tidak membuat kita punya waktu banyak untuk benar-benar sendiri terpejam ya, Ya. Pak ya. Kita cukup sibuk dari pagi sampai malam kadang-kadang ya. Betul. Dan sebenarnya kan Ya. latihan meditasi itu namanya latihan Pak. Ya. Prakteknya dalam kehidupan harus ketenangan, kebahagiaan ketika melakukan meditasi itu harus dapat berwujud dalam kehidupan nyata ketika kita hidup bersama masyarakat. Keren, silakan Pak. Ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu dengan menarik napas pelan-pelan lewat hidung sedalam-dalamnya, langsung hembuskan lagi pelan-pelan, rasakan kehadiran napas di dalam tubuh kita. Biarkan, ya Bapak Ibu bisa sambil terus melakukan itu ya, sambil menghirup pelan, mengeluarkan dengan pelan. Rasakan nikmatnya bernapas, biarkan sang daya semesta masuk ke dalam tubuh kita dan biarkan setiap sel dalam tubuh kita menikmati daya semesta tersebut. Kemudian kita antarkan sang napas ini dengan penuh kelembutan. Seperti itu Pak. Itu saja? Itu saja. Itu bisa diulangi terus. Jadi kita karena yang tadi disampaikan oleh Pak Guru. Ruang kosong ini adalah energi tanpa batas. Pak. Iya. Ketika kita menghirup napas, kita mengambil energi. Iya. Nah, sesungguhnya ketika kita mengambil napas itu kan daya semesta tanpa batas itu masuk. Iya. Diikat oleh darah, didistribusikan kepada seluruh sel tubuh. Biarkan kita, sel tubuh kita itu menikmati daya semesta ini. Setelah selesai, seluruh sel tubuh menikmati daya semesta, kita hantarkan lagi sang napas dengan penuh kelembutan. Itu yang saya rasakan akan bisa menimbulkan ketenangan dan kebahagiaan yang saya rasakan selama ini. Latihan yang tadi Pak Wisnu arahkan ya, itu diharapkan dilakukan oleh kita atau pesertanya atau orang yang mau mempraktekannya itu setiap waktu. Kalau bisa setiap waktu saya sih lebih menyarankan ketika kita beraktivitas itu seperti itu. Nah cuma untuk yang Budi Bawana itu kita menggunakan gerak sebagai latihan agar kita lebih mudah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Pada saat kita melakukan latihan tadi, fokus kita kemana? Ke yang tadi Bapak sampaikan, biarkan kita merasakan udara masuk, masuk ke darah, darah mengantarkan udara itu ke sel, begitu Pak? Iya, betul.
Ibu-ibu kalau mau ngomel sama suami, praktekkan yang tadi. Dijamin Betul. batal ngomel. Karena setiap kali udah ngelihat, waduh ini suami saya ngejengkel ini, coba tarik nafas, coba. Coba Ibu Wiwi praktekkan. Saya tadi mencoba untuk benar-benar mengikuti instruksi Pak Wisnu ya, saat tadi mencoba kita mensimulasikan apa yang menjadi pernafasan tingkat 1 ya, seperti yang tadi Pak Guru sampaikan. Saya memang merasakan sesuatu yang sedikit berbeda Iya, Pak. dari kebiasaan saya bernafas gitu ya, artinya saya mencoba untuk ini kemana ya, udara yang kita hirup ini larinya kemana gitu kan. Walaupun kita tahu secara biologi itu larinya kita pasti ke paru-paru, nanti dari paru-paru ke jantung, jantung arteri untuk mengantarkan darah. Tapi saya tadi mencoba mikir, iya ya, ini tuh sesuatu yang sangat disebutnya anugerah terbesar ya Pak ya. Sangat mewah kalau kata saya. Mewah. Betul. Karena apa tadi yang saya pikir apa tuh Bapak Ibu? Beberapa waktu yang lalu saya menengok kerabat yang sakit. Nah di situ saya benar-benar memperhatikan bahwa bernafas itu satu pekerjaan yang cukup berat dilakukan oleh pasien saat itu, karena saya melihat. Jadi walaupun tidak dipasangi ventilator, tapi bernafas itu sesuatu yang oke. Saya pada saat itu berpikiran sama dengan apa yang tadi saya pikirkan ketika Pak Wisnu mengarahkan kami itu. Iya ya, bersyukurlah, bersyukurlah. Itu betul mewah. Dan saya boleh tanya pada Pak Wisnu, ketika Bapak kemudian sudah mendapatkan manfaat, motivasi apa yang membuat Pak Wisnu itu terus ingin memperdalam sampai akhirnya Anda menjadi seorang ketua di Padepokan ini? Kalau motivasi tidak ada ya, karena seluruh pelajaran sudah selesai Iya, di yang napas 5 ini. iya. Dan itu juga tidak memerlukan waktu yang lama ya Pak Guru ya. Sebenarnya setiap anggota itu tidak akan lama lah untuk mencapai napas 5 ini. Cuma saya kan di sini atas kesehatan yang saya terima, Iya. manfaatnya dari ajaran beliau. Sampai saat ini saya bisa dikatakan tidak pernah sakit Pak. Sejak saat belajar pertama Betul. sampai sekarang Betul, tidak pernah sakit? tidak. Oh, luar biasa ya. Tidak pernah merasakan demam, tidak, pusing tidak, masuk angin enggak pernah. Kalau dulu sering itu masuk angin saya Pak, kembung. Semenjak latihan ini real ya, testimoni saya, itu jarang, bisa dikatakan tidak pernah Pak, Ya. untuk sakit. Gitu. Ini menarik. Bapak, satu ya, saya pikir itu bagian dari motivasi. Ya, Karena Bapak mendapatkan benefit langsung berupa kesehatan yang stabil, ya, Bapak juga ingin memperdalam. Tapi menjadi seorang ketua atau ketua umum apalagi kan bukan hal yang ada juga saya nggak mau repot-repot, kan pasti ada tanggung jawab ya, ada konsekuensi dan tanggung jawab yang menyertai kan. ya. Apa yang membuat Bapak mau mengemban itu? Ya berbakti sama guru aja Pak. Berbakti Kepada kepada guru ya. Ya. Ini luar biasa juga. Nah, boleh tahu aktivitasnya sekarang apa di Padepokan, di perguruan? Selain latihan? Udah latihan Pak Guru, mic-nya? Udah latihan 15 menit ngobrol. Paling Sharing. Sharing ya. Saling pegang aja gitu. Oh gitu. Iya. Dan teman-teman di sini dari Padepokan juga udah cukup banyak saya lihat di sini. Boleh ada yang punya sesuatu untuk dibagikan, bisa sharing, Testimoni mungkin. testimoni atau apapun itu, silakan. Ya silahkan ke depan mungkin. Ayo Pak, waktu berjalan. Terima kasih sudah bersedia berbagi. Nama dan apa yang mau Bapak sampaikan silakan. Selamat malam. Selamat malam Pak. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kalau saya diizinkan untuk menyaksikan bagaimana proses saya selama saya mengikuti seni pernapasan usik Budi Bawana. Sebetulnya saya karena sakit saya ikut. Mohon izin nama Bapak. Nama saya Yudi. Pak Yudi. Ya, Ya. nama saya Yudi. Umur saya 60 tahun sekarang. Wow.
Waktu itu tahun 2010 saya ikut Budi Bawana karena saya sakit terkena syaraf kejepit. Saya sudah berobat kemana-mana dari rumah sakit dan tradisional, tapi ya tidak menghasilkan sesuatu. Dan ya terus terang mental saya down lah waktu saat itu umur saya kurang lebih 40 tahunan gitulah. Nah saya ikut bergabung dengan seni pernapasan usik itu tahun 2010 dan saya belajar dengan Pak Guru selama awalnya Pak Guru dia main belajar ke rumah saya, terus saya dikasih pelajaran bagaimana caranya mudah-mudahan bisa saya sembuh seperti itu. Dan akhirnya saya tekunin terus dan tidak berapa lama, ya kurang lebih 2-3 bulan saya bisa sehat kembali dan ya sampai hari ini saya bisa sehat seperti ini. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Pak Guru di sini pernapasan usik ini sehingga saya bisa hadir juga di tempat ini, saya bisa menyaksikan hasil dari perjalanan saya mengikuti seni pernapasan usik Budi Bawana. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Pak, saya mau tanya kepada Pak Yudi. Waktu Bapak itu ada gangguan kesehatan ya, ada syaraf kejepit tadi Bapak bilang ya. Selama 2-3 bulan Bapak belajar seni pernafasan usik ya, lebih populer disebutnya itu. Bapak juga ada medical treatment nggak atau ada mendapatkan perawatan medis atau mengkonsumsi obat nggak? Atau murni sembuhnya karena belajar seni pernafasan usik? Karena mungkin saya sudah lelah. Ya. Saya sudah berobat dan sebetulnya sih divonis bahwa syaraf kejepit saya itu ada di sebelah sini dan kalaupun dioperasi itu akan terjadi kelumpuhan buat saya. Seperti itu. Terus saya berusaha juga untuk berobat ke tradisional sampai yang tidak sakit sampai merasakan sangat sakit. Ya dari situ saya tidak mengkonsumsi, saya lepaskan obat. Saya tidak mengkonsumsi apapun pun, saya murni, saya bermain pernapasan saja. Dan dalam waktu 2-3 bulan, 3 bulan langsung pulih ya. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Yudi. Terima kasih. Apa pesan Bapak yang berkenaan dengan ilmu yang Bapak bagikan untuk teman-teman? Sebetulnya ilmu itu ada dalam diri kita masing-masing. Ya. Ya. Selama mana kita harus introspeksi diri, dalam raga kita ada apa? Ya. Ya, yang saya diterangkan tadi, diri kita itu diperusakan dari darah, darah dari makanan, makanan dari hasil usaha. Ya, hasil usahanya yang bersih, jangan yang kotor. Itu menjadi kekuatan kita sendiri. Tanpa bermaksud menjadi supranatural, betul. Seberapa Pak Guru ini percaya bahwa hasil nafkah yang diperoleh dari cara yang tidak halal, iya betul, bisa berpengaruh pada berpengaruh. Seriusan Pak? Betul, betul. Apa sih hubungannya? Napas itu bersih, darah kita itu bersih. Iya. Kalau makanan itu jadi darah, jadi kekuatan kita. Kalau makanan yang tidak baik itu akan ada dampak bagi kesehatan kita. Tapi kan yang kita makan bukan uangnya Pak, yang kita makan kan sayur-sayur yang bagus, makanan, buah-buah yang bagus, bukan kan? Uang, ya. Ya. Walaupun uangnya dari hasil yang tidak halal, melanggar hukum gitu, tapi kan kemudian yang kita konsumsi tubuhnya kan makanannya. Iya, makanan kan hasil kerja apa itu kan? Itu nyambungnya sampai ke situ. Mempengaruhi. Iya. Tugas napas itu bersih, tugas raga di dalam itu bersih. Cuman menjalankan tugas. Ya. Kan kita tidak tahu. Iya. Jalan darah per hari berapa detik. Iya. Ya. Kita tahu. Yang memproses energi di dalam perut itu saya tidak tahu. Tapi pengolahan Budi Bawana itu demikianlah. Sekiranya nih Pak Guru, Pak Wisnu, ada seorang koruptor Ya. belajar pernafasan di Bapak. Betul.
Dengan kemampuan yang sudah Bapak ajarkan untuk mengolah semua itu Iya. dengan 5 tingkatan pernafasan nih, udah lulus ceritanya. Ya, nih. Apakah tetap untuk dia makanan yang dia santap itu menjadi sesuatu yang akan merugikan tubuhnya? makan merugikan tubuhnya. Walaupun sudah belajar ilmu ini. Walaupun sudah belajar. Ada beberapa contoh, Ya, ya. ada beberapa contohnya juga. Ada ya. Murid Bapak yang Iya. mungkin hasil sesuatu yang Betul. tidak halal lah begitu ya. Betul. Tapi jangan disebut nama Ya. Pak. Nanti Bapak sebut nama saya juga nanti. Dulu punya murid Bapak. Ya, kerjanya di tempat ya. Pak tolong pastikan jangan sebut nama nih Pak Guru Ya, ya. ya. Cerita saja. Ya. Kira-kira beliau tuh siapa, latar belakangnya saja. Dia suka mabok-mabok. Iya. Makan ganja. Bapak, udah berhenti. Kamu itu tulang punggung keluarga. Iya. Tulang punggung keluarga. Bagaimana kalau kamu tertangkap sama aparat? Iya. Oh, buat tenang aja Pak. Dia sudah belajar ini. Setelah 2 minggu dia meninggal. 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 Bapak bilang, meninggal. Makanan, obat-obatan terlarang. Merokok ganja, makan yang gitu-gitu. Tapi dia udah belajar cukup panjang. Yang masuk ke dalam dirinya hal-hal yang tidak baik. Jadi artinya syarat utama mau belajar begini, pastikan dasarnya, alasnya, sumbernya tuh baik dulu ya. Iya, energinya jadi yang positif. Iya, oke. Jangan sampai energi yang negatif masuk. Iya. Negatif itu kan bukan yang masuk ke diri kita, yang positif. Ya, baik. Terima kasih Pak Guru. Tepuk tangan untuk Pak Guru dan Pak Wisnu, Bapak Ibu. Sekarang kita interaktif. Silakan untuk Bapak Ibu Riungers yang mau bertanya. Selamat malam, saya Bandang. Ini waktunya 3 menit ya. Pak Saya Bandang. Bandang tinggal di Margahayu Kopo. Saya sebutkan alamat saya kaitannya dengan misalnya ada teman-teman yang sudah ikut USIK, misalnya ada yang dekat rumah saya ingin merapat gitu, ingin coba belajar. Tadi disampaikan masalah konsentrasi, terus sel darah sama keringat, sampai berkeringat pada waktu kegiatan olah nafas tadi. Itu yang saya mencoba mengaitkan tapi belum ketemu Pak. Jadi gimana caranya mempertahankan konsentrasi, kan orang tuh beda-beda ini jangka waktu bisa berkonsentrasinya, kadang-kadang lagi ingin konsentrasi 1 menit atau ada yang masuk ke pikiran gitu. Keduanya yang sel darah dapat suplai oksigen supaya bisa nyampe ke darah kita itu pada waktu kita menarik nafas itu ada hitungan berapa detik atau berapa menit Pak itu. Nah terus sampai bisa dari proses itu sampai tadi mengeluarkan keringat itu berapa lama gitu. Saya mungkin lebih harusnya ditanyakan pada waktu di kegiatan, tapi saya ingin tahu cepat masalah itu. Ya terima kasih. Oke. Baik. Mengenai yang pertama itu, Apakah ada di daerah Kopo Margahayu Bapak? Tadi Bapak bilang ya? Margahayu Sulaiman ada nggak di situ? tidak Ada teman-teman untuk yang sementara ini kita masih berpusat di Padepokan Mayang Sunda. Di Mayang Peta. sudah di Jalan Peta. Betul, Oke. di Ya. situ. Kemudian proses bagaimana caranya oksigen bisa diikat oleh hemoglobin, kemudian didistribusikan oleh darah kepada seluruh sel gitu ya Pak ya. Itu secara ilmu biologi, ilmu kedokteran, ketika kita semakin lambat menarik napas dalam, di situ karbon dioksida dan oksigen itu akan seimbang. Kebanyakan dari kita itu berpikiran bahwa karbon dioksida adalah residu yang tidak berguna bagi tubuh. Namun sesungguhnya karbon dioksida itu sangat diperlukan.
Hemoglobin bisa menangkap oksigen, itu ada bantuan dari karbon dioksida. Oke. Paru-paru bisa mengembang, mengempis, itu pengaruh dari karbon dioksida. Iya. Dan ketika manusia kekurangan karbon dioksida karena melakukan napas yang cepat, oksigen hanya berputar-putar di darah, nggak masuk ke sel tubuh. Oh iya. Oleh sebab itu yang melakukan napas dengan cepat atau napas normal gitu, tidak diatur, diolah, itu pasti banyak keluhan mulai dari pusing, merasa cepat lelah, seperti itu. Itu masalah tadi mengikat oksigen. Berkaitan dengan fokus atau konsentrasi mungkin Pak ya, karena pikiran itu kan sering loncat-loncat. Iya. Kadangkala loncat ke masa lalu, kita ingat seseorang dulu pernah menyakiti kita, Iya. kemudian loncat lagi ke masa depan, nanti kalau saya sudah sukses saya akan begini ke orang itu gitu kan ya. Iya. Nah, untuk mendiamkan pikiran itu hanya satu Pak, kita fokus ke napas yang kita hirup tadi. Ketika kita menghirup napas dengan pelan, dalam, kita fokus saja ke situ. Dan itu pikiran akan teralihkan. Jadi hal-hal yang lain itu pasti hilang. Kalau masih muncul, yang tadi yang kata Pak Guru melalui penekanan. Ketika kita ngambil napas pelan, dalam, habis, kita tahan, kita rasakan detak jantung, 3 detak, 1, 2, 3, lepaskan lagi perlahan. Itu untuk mengalihkan pikiran. Gitu kira-kira. Ini cukup. Nafas itu pekerjaan yang saya lakukan sejak lahir, tapi ini kali pertama saya merenungkan benar-benar tentang bernafas ini ya. Ini sangat-sangat inspiring. Bukan cukup inspiring, tadi saya pikir bukan mau bicaranya cukup inspiring. Dan tugas nafas itu bersih. Bersih. Suci napas itu, bersih. Ini dalam nih Bapak sampaikan nih. Boleh nggak sih Pak Guru langsung sekarang yang memandu kita untuk bagaimana sih olah nafas yang sederhana yang tadi selain yang sudah diajarkan oleh Pak Wistu ya? Bapak berkenan? Ayo Pak. Mangga di sini aja Pak supaya lebih leluasa. Yuk kita fokus. Jarang ya acara Bandung Haryung begini, biasanya bicaranya sesuatu yang berbeda dari yang malam ini kita olah. Harus berdiri ya Pak, duduk Pak Guru? Berdiri. Ya. Oh oke. Saya juga harus buka. Jadi ketika berlatih olah napas Budi Bawana ini kita harus bertelanjang kaki Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengambil nafas, posisi jari tangan kita kan begini, narik napas. Nah ini sama seperti dengan jari kaki. Jari tangan dengan jari kaki sama mencengkram. Oh, jari kakinya gini nih Bapak Ibu nih, supaya jelas ya, saya bisa melihat jari kakinya Pak Guru. Ya. Ya. Kalau lagi keluar napas tenaga seadanya. Ya. Ya. Tenaga halus. Ya. Lihat Bapak. Nah ini tenaga halus, ini tenaga besar harus dengan kekuatan, keluar lagi dengan tenaga halus. Supaya jelas, pada saat tarik tenaganya full. Ada kekuatan. Ada kekuatan. Pada saat buang tenaga halus. Napas tenaga halus. Oke. Kalau keluar napas tenaga kuat, berarti kekuatan kita dipakai. Ya. Dibuang lagi. Dibuang lagi. Kalau keluar napas tenaga halus, berarti kekuatan kita nyimpan tenaga. Oke. Ya. Nyimpan energi. Ya. Jangan lupa cengkram jari kaki. Ya, seperti ini. Oke. Begitu habis napas, diam, langsung keluarkan napas. Ambil lagi, diam, keluarkan. Jadi harus seirama antara ngambil dan gerakan, mengeluarkan dan gerakan. Ya. Terima kasih. Mungkin apa closing statement dari Bapak berdua, silakan. Ya, baik, mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai napas, kenapa kita ada 5. Ya.
napas 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini napas 1 itu untuk mengolah raga, Ya. memperbaiki keadaan tubuh yang kurang sehat. Napas kedua itu memperbaiki energi tubuh. Napas ketiga masalah mental, napas keempat intuisi, napas kelima ini penekanan darah. Di dalam setiap agama ataupun tradisi, darah itu sering dianggap sakral kan Pak ya. Jadi napas 5 ini sebenarnya berkaitan dengan spiritual. Karena tubuh kita itu sebenarnya memiliki 5 tubuh. Tubuh jasmani, tubuh energi, tubuh mental, intuisi, dan spiritual. Jadi sesungguhnya ketika raga kita sakit, itu ada apakah tubuh yang mana nih yang sakit sesungguhnya? Iya. Apakah tubuh energinya atau mentalnya yang tidak baik, amburadul, Iya. atau intuisinya dia tidak pernah mendengarkan hati nurani yang Iya. datang, Iya. atau Spiritual. spiritualnya. Nah, kenapa di kita setiap terutama anggota yang sakit itu pasti dikasih langsung napas 5 enggak napas 1? Oh iya. Karena kita itu akar masalah dari semua penyakit itu masalah spiritual. Makanya bisa disebut juga kita itu pengobatan whole, menyeluruh, holistik. Jadi yang diobati itu adalah tubuh spiritual untuk menyembuhkan tubuh-tubuh yang lain. Itu aja Pak. Jasmani atau raga, Raga, energi, ya, mental, ya, intuisi, spiritual. Luar biasa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Guru dan Pak Wisnu, semua teman-teman baru, sahabat-sahabat baru dari Padepokan Budi Buwana sebentar setelah ini, dan jangan kapok untuk bergabung di acara-acara Bandung Ngariung yang berikutnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Riungers yang sudah hadir, meluangkan waktu sibuk-sibuk. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Untuk teman-teman Riungers atau Bapak Ibu yang berada di manapun Anda berada, terima kasih sudah mengikuti acara kami. Sampai bertemu lagi Rabu depan di waktu yang sama. Riungers!